Terima kasih Anda masih bersama kami di Berani Bersih. Baru saja kita sama-sama saksikan lagu yang judulnya Bung Hatta, dinyanyikan oleh Iwan Fals, dan tentu ini selalu menggugah kita untuk mengenang beliau, betapa sederhananya, betapa jujur dan berani berpihak terhadap prinsip-prinsip kebenaran yang dia yakini. Dan kita akan lanjutkan diskusi ini, dan sudah ada narasumber keempat, Mas Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam, terima kasih sudah bersama kami. Nanti saya akan ke Kang Asep untuk klinik hukum, tetapi saya ingin ke Mas Ade dulu. Mas Ade, kalau kita bicara dengan konteks yang sama, kita bicara mengenai kondisi KPK dan Polri pada saat ini. Hari ini saja kita sudah dipertontonkan, misalnya pegawai KPK lebih dari 300 orang turun ke lobi dan menyuarakan aspirasinya yang bertentangan dengan pimpinannya. Dan banyak pihak juga mengkritisi beberapa kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK. ICW tanggapannya seperti apa? Saya sepakat dengan Pak Prof. Taufik Abdullah, ya. Yang harus bertanggung jawab sekarang adalah Presiden. Presiden yang memicu masalah dan mestinya Presiden yang menyelesaikan masalah. Artinya memicu masalah? Ya, ini kan dimulai dari penunjukan Pak Budi Gunawan yang kemudian oleh KPK dijadikan sebagai tersangka, gitu ya. Nah, kalau dari awal Presiden sudah bisa antisipasi itu dan mendengarkan masukan dari publik, karena publik menginginkan agar pemilihan Kapolri ini dipilih yang terbaik, bukan didasarkan pada kompromi-kompromi, gitu ya. Saya kira tidak akan muncul masalah seperti ini, karena kisruh yang terjadi di KPK ini bukan yang dirugikan, bukan cuma KPK, bukan cuma rakyat, tapi juga Pak Jokowi, gitu. Pak Jokowi, KPK, kepolisian dan kejaksaan ini mestinya menjadi trisula sakti bagi Pak Jokowi untuk melawan korupsi. Nah, kalau kemudian KPK-nya pincang, apalagi sebenarnya KPK lebih banyak menangani kasus-kasus yang punya dimensi politik tinggi, termasuk yang terkait dengan aparat penegak hukum, ya, saya kira dalam jangka panjang Pak Jokowi pasti akan dirugikan. Dan apa yang terjadi sekarang, apakah ini artinya pemberantasan korupsi masih setengah hati seperti tema kita malam hari ini? Seperempat hati mungkin ya, bukan setengah hati lagi, gitu ya. Jadi ya seperti saya katakan di awal dan tadi Prof. Taufik Abdullah juga katakan, ini ada problem di kepemimpinan. Oke, jadi kalau seperempat hati sakitnya bisa di sini begitu ya? Ya, sakitnya di mana-mana. Oke, Mas Ade, saya ingin mendalami lagi. Ada kebijakan-kebijakan yang saat ini disorot oleh publik, tentu diantaranya adalah melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan, dan bukan tidak mungkin salah satu skenarionya akan dikembalikan ke Polri. ICW menilainya seperti apa? Iya, yang melimpahkan kan PLT pimpinan KPK. Ya. Karena terbukti hari ini justru pegawai di KPK ingin kasus ini ditangani oleh KPK. Ya. Gitu ya. Jadi pegawai KPK itu siap untuk menangani kasus itu. Tapi yang tidak siap adalah PLT-nya yang kemudian. Apakah celah hukumnya memungkinkan untuk KPK terus memegang kasus ini? Ya, bisa banyak cara. Nanti Kang Asep bisa jelaskan itu ya. Bisa menerbitkan sprindik baru atau juga bisa melakukan PK. Jadi banyak cara. Yang penting ada komitmen, ada kemauan untuk menyelesaikan itu. Kenapa kasus rekening mencurigakan ini penting untuk ditangani oleh KPK? Karena menurut kami paling tidak ada dua reason. Pertama, ini untuk membuktikan bahwa kasus penetapan tersangka Pak Budi Gunawan itu tidak politis, tapi memang murni penegakan hukum. Kasus yang dimunculkan oleh KPK ini bukan untuk menjegal Pak Budi Gunawan, tapi memang untuk penegakan hukum. Makanya kemudian KPK harus tetap selesaikan kasus ini. Yang kedua, asbabun nuzul munculnya KPK. Sebab akibat lah ya. Iya, ini kan karena kepolisian dan kejaksaan belum bisa maksimal menangani kasus-kasus korupsi politik dan menangani kasus yang terkait dengan aparat penegak hukum, gitu ya. Makanya muncul KPK. Nah, sekarang ada kasus terkait dengan penegak hukum, gitu ya, yang mestinya ditangani oleh KPK justru dilimpahkan ke institusi kejaksaan yang dianggap belum berhasil menangani kasus seperti itu. Jadi ya hasilnya ya kita bisa prediksi seperti apa. Ini yang kami sayangkan, gitu ya. Ini ya makanya kemudian ya saya kira penting memang mendukung apa yang sekarang disuarakan oleh teman-teman pegawai KPK, gitu ya. Oke, Mas Ade, satu lagi. Apabila kita terus larut dalam suasana ini, apa yang dikhawatirkan oleh publik, oleh ICW, oleh bangsa kita?
Apa yang paling hal yang paling mengerikan apabila kita larut? Ya, aparat penegak hukum berantem itu, kepolisian, kejaksaan berantem, ya yang untung adalah orang-orang yang punya niat untuk mengambil uang rakyat gitu ya. Dan yang paling dirugikan adalah rakyat pada akhirnya gitu ya. Jadi saya kira sesimpel itu. Kita bisa lihat sekarang korupsi merajalela. Sektor-sektor yang kita anggap, yang dahulu kita tidak menyangka itu akan ada korupsi seperti pendidikan, bahkan di keagamaan itu ya, itu sudah mulai terjadi. Orang mulai dari lahir sampai mati berhubungan dengan korupsi itu ya. Jadi ini makin akut dan saya kira ini makin akan bahaya. Mas Ade, sedikit intermezzo. Di sisi yang lain, kalau bicara pemberantasan korupsi, saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga menyita perhatian publik karena sejumlah aksinya dalam tanda kutip. Tetapi uniknya ternyata publik juga memberikan respon yang relatif lebih positif dibandingkan dengan DPRD DKI Jakarta. Amatan ICW mengenai hal ini, mungkin ini sekedar intermezzo kita. Ya, saya kira publik sudah mulai tahu gitu ya. Sudah tahu mana yang bisa didukung gitu ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa yang dilakukan Pak Basuki Cahayapurnama ini mestinya dijadikan contoh bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Apa yang bisa dijadikan contoh? Pertama kutipan dia yang selalu saya ingat gitu ya, selain omongan-omongan dia yang memang banyak yang ketus itu. Kutipannya menarik. Ketika pemimpin gitu ya, ketika pemimpin takut kehilangan jabatan, dia pasti akan kehilangan keberanian gitu ya. Dan itu dibuktikan oleh Pak Ahok, dia tidak takut kehilangan jabatan, makanya dia berani. Dia berani untuk tidak kompromi ketika ada anggaran-anggaran yang tidak masuk akal dipaksakan masuk ke dalam APBD, dia berani menolak. Walaupun konsekuensinya kan banyak gitu ya, termasuk hak angket. Nah, ini yang mestinya dicontoh baik pemimpin-pemimpin pada tingkat lokal maupun pemimpin pada tingkat nasional gitu ya. Tidak boleh kompromi. Putih ya putih, hitam ya hitam gitu ya. Baik, Mas Ade terima kasih. Dan saudara, pada malam hari ini Berani Bersih juga memiliki satu segmen yang sesungguhnya berbeda dengan segmen sebelumnya, yaitu Klinik Hukum. Pada Klinik Hukum kita akan membahas cara-cara atau bagaimana sesungguhnya kita bisa memposisikan diri apabila memang bersentuhan dengan hukum. Saat ini narasumber saya ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kalau kita berbicara mengenai hukum di Indonesia, ini tidak jauh berbeda dengan tema sebelumnya, tetapi ada satu benang merah bahwa hukum di Indonesia selalu mahal. Jadi untuk masalah KPK Polri kan harganya begitu mahal, kalau dihitung mungkin ini akan sangat mahal. Nah, itu masalah yang besar, tetapi masalah-masalah yang kecil itu pun juga kadangkala harus dibayar dengan mahal. Sampai ada pengacara pernah memberikan joke kepada saya bahwa bahkan orang kaya pun akan sulit berperkara di Indonesia. Tanggapan Kang Asep? Hukum mengenal asas, yaitu sederhana, mudah, biaya, ringan. Itu asas hukum. Itu artinya asas hukum. Setiap berperkara itu dengan ringan dan sederhana dan biaya murah. Nah, tapi yang membuat perkara ini menjadi besar dan biaya besar, kayak tadi, misalkan yang paling gampang ya. Sekarang orang beranggapan dengan efek-efek putusan yang ngawur-ngawur itu, orang bukan memilih hukumnya, tapi memilih hakimnya. Artinya, itu bisa dibayar. Kedua, sekarang banyak ahli-ahli, guru besar hukum berpendapat sesuai dengan pendapatannya. Ya. Jadi ketika dia hadir, tergantung berapa bayar dan berapa pendapatnya. Nah, banyak orang menjual hukum, ya. Dulu di kuliah itu adalah hukum dagang, sekarang dagang hukum. Jadi mahal biayanya. Nah, itu fakta-fakta yang tidak bisa dihindari saat ini. Nah, sekarang yang lebih mahal tadi sebenarnya bukan itu, adalah korban kebiadaban daripada proses hukum yang menyebabkan rakyat rusak mentalitasnya, moralitasnya. Karena apa? Kan di atas memperjualbelikan keadilan, memperjualbelikan kepastian, tidak ada manfaat bagi negeri ini. Yang kasihan apa? Nenek minah, tukang kebun, ya. Tapi yang menikmati siapa? Pejabat-pejabat yang merusak moral rakyat. Karena apa? Karena tadi mereka bisa bayar, mereka punya uang membayar pengacara, membayar guru besar hukum. Ya, sedangkan nenek Mina tidak punya untuk itu. Ke pengadilan, ke polisi aja, ke penegak hukum atau ke pengadilan mereka takut. Ya karena mereka nggak punya biaya. Inilah yang menyebabkan biaya besar itu bukan karena apa? Karena moralitas dari pejabat-pejabat penegak hukum yang menjual hukum. Nah, karena ini klinik, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Atau misalnya kita sebagai publik berperkara,
bersentuhan dengan hukum. Apa yang Ya, harus dilakukan? satu hal mungkin kita harus bercermin bagaimana dilakukan oleh Bung Hatta, ya, kesederhanaan itu. Ya, beliau ketika melihat situasi rejim waktu tidak setuju, beliau mundur. Ya, satu itu yang diingat. Jadi ketika ada keberanian pejabat tadi bilang berani mundur kalau tidak mau terbawa oleh lingkungan, ya, biar pembelajaran dibikin budaya malu. Kedua yang katakan Prof maupun katakan kawan saya, ada apa gitu kan? Ada yang lebih penting, ya. Yaitu ketika itu harus dilakukan oleh masyarakat, ya, bahwa ada pembelajaran bagi siapapun yang melakukan perbuatan itu harus berani menolak, mengatakan tidak pada korupsi, melawan pada korupsi, dan melawan ketidakberadaban kepada pejabat-pejabat yang memperjualbelikan hukum. Artinya dimulai lagi ketika masyarakat kembali ke awal, ke basic hukum, bahwa ayo berani bermain bersih. Ketika berani bermain bersih untuk mengatakan tidak ada biaya-biaya lain selain ditentukan oleh aturan-aturan negara. Itu yang penting gitu kan. Ada yang lebih penting dari itu, adanya memulai dari diri sendiri, dari kita semua, ya. Karena sekarang kita tidak berharap, jujur aja saya katakan, ketika negara ini pemimpin negara tidak jelas, tidak tegas, tidak tuntas, ya. Presidennya itu jelas. Sejak awal kalau presidennya jelas, tegas, tuntas, persoalan tidak akan serumit ini. Karena dia mengajukan pejabat yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktuntasan, perkara perkara terus melayang-layang, digoyang terus, ya. Kemudian tidak akan pernah selesai. Sekarang kenyataan yang menarik perhatian masyarakat tidak pernah selesai. Perkara yang besar yang menarik perhatian aja tidak pernah selesai, apalagi perkara-perkara kecil. Tentu orang akan melupakan perkara kecil karena perkara besar yang betul-betul disorot oleh seluruh lapisan publik sekarang tenaga habis untuk menyorot KPK sama Polri. Apalagi perkara-perkara kecil, saya yakin mereka akan menjadi bahan mainan dari penegak hukum. Karena itu perlu kesadaran hukum masyarakat. Tapi kesadaran hukum masyarakat akan timbul, kita budaya paternalistik, ketika pemimpin-pemimpinnya beri contoh. Paling gampang mungkin rakyat kecil akan mengatakan, kita menegakkan hukum gimana? Penegak hukum aja berkelahi, bentur-benturan, ya. Nah kita mau bayar dengan apa? Kalau mereka bayar punya, nah, kami nggak punya, mau jual diri. Ya. Oke. Sekarang satu pertanyaan lagi untuk sesi ini. Bagaimana sesungguhnya kita membangun optimisme? Apakah perangkat yang kita miliki sekarang kurang? Kita punya komisi yudisial, kita punya sejumlah instrumen hukum. Apa yang kira-kira kita butuhkan untuk membangun optimisme bahwa dunia hukum kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, Kang Asep? Ya, kita harus optimis di tengah kita pesimis semua anak bangsa ini, ya. Misalkan tadi komisi yudisial, ya komisi yudisial jangan sial, hanya jangan ngurusin masalah etik melulu, memang urusannya etik. Tapi komisi yudisial juga memberikan contoh suri toladan, ya. Bahwa sekarang komisi yudisial mau turun ketika ada perkara menarik perhatian mencabut pejabat. Apakah komisi yudisial ketika menangani perkara-perkara orang kecil mau hadir di tengah-tengah itu? Kan tidak. Kita lihat komisi yudisial atas satu komisioner dan komisioner lain berbeda pendapat. Ada apa itu? Kemudian penegak hukum yang lain, ketika di satu pengadilan antara hakim satu dengan lain berbeda. Kita mengenal sekarang istilahnya di kalangan teman-teman tuh ada pola sarpin, ada pola harpin, mungkin juga ada pola ipin-upin nantinya kan. Nah, ketika di pengadilan ada pin yang berbeda, itu masyarakat akan bertanya, kok satu lembaga pengadilan tapi putusannya berbeda. Nah, tadi kembali ke awal. Kenapa? Karena nggak ada suri toladan, nggak ada keteladanan dari pemimpin, terutama penegak hukum, yang lebih parah dari kepala negara. Kalau kepala negara itu tidak pernah memberikan contoh kepada penegak hukum, ya penegak hukum juga tenang aja, atau kepala negara juga santai-santai aja, paling ketawa-tawa. Emang urusan saya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke audiens. Ada yang ingin bertanya? Bapak, silakan. Dengan Bapak siapa? Pak Andi, ya. Baik, Pak Andi, apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, khususnya Kang Ade nih, karena ini klinik hukum. Terima kasih. Pertama-tama saya mengapresiasi tema kita malam ini yang diadakan oleh TVRI, berani bersih. Tetapi identik dengan berani bersih ini juga harus berani malu, karena ini menjadi bagian dari budaya juga, budaya bangsa. Nah, pertanyaan saya, sekarang sudah bukan menjadi lagi rahasia publik ya, tentang kisru yang terjadi di KPK dan Polri. Dan sampai hari ini tidak ada solusi, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara tegas, itu tidak ada. Kami dari anti korupsi benar-benar sangat kecewa karena dengan dua kata yang disampaikan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pertama, ketika mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ya. Dan kemudian DPR Komisi 3 menyetujui itu. Oke. Dengan melalui fit and proper test itu tadi. Oke. Yang kedua? Yang kedua, kenapa setelah
dilakukan fit and proper test, tidak ada pelantikan. Oke. Ya. Yang ketiga, pada saat ditanyakan oleh semua media tentang keputusan seorang presiden untuk melantik Budi Gunawan, Ya. itu tidak dilakukan. Jawabannya ada dua. Pertama, Mohon singkat Pak, waktunya terbatas. ya, pertama adalah menunda. Oke. Kedua, menunggu putusan pra peradilan. Oke. Nah sekarang yang menarik Pak, pra peradilan ini juga sekarang saat ini Batu Gana Oke. juga mengajukan pra peradilan. Ya. Artinya apa? Ini ada upaya untuk melemahkan. Oke. Ya. Baik. Berhubungan dengan itu, saya akan bertanya kepada Kang Asep. Ya, pertanyaannya singkat karena prolognya Kang panjang Asep, tadi. memang waktu sangat terbatas. Ya. Pertanyaan saya singkat. Siap. Pertama, yang kami kritisi, kenapa kasus BG ini yang tadinya ditangani sepenuhnya oleh KPK dan sekarang dialihkan ke kejaksaan? Apakah ini sebagai penegak hukum atau sebagai pelaku hukum ini Baik. mampu Pak Oke. mendapatkan jawaban yang baik oleh masyarakat? Baik. Terima Poinnya kasih. sudah kita tangkap, langsung Kang Asep. Ya, hukum membolehkan. Selama ini KPK menyerahkan supervisi, koordinasi perkara ke instansi lain. Cuma ada pertanyaan mungkin dari kalangan kawan-kawan, koalisi pemantau peradilan, koalisi anti korupsi, mengatakan, kalau diserahkan itu berkas. Berkas itu ada tersangkanya, ada berkasnya. Kan kalau ikuti pola pemikirannya Sarpin, bahwa ini penetapan tersangka oleh KPK itu tidak sah. Ya. Nah, kalau penetapan sah tidak sah, ya KPK menyerahkan berkas apa? Kan tidak sah. Kalau berkas kosong, itu kan pertanyaan mendasar bagi semua. Kan aneh ada berkas serahkan, ini emang buku-buku catatan anak-anak SD yang diserahkan. Kenapa sih serahkan? Itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang kalau diserahkan ke Kejaksaan Agung, persoalan berikutnya adalah kok Jaksa Agung udah mengatakan biar efektif, biar berkas belum diserahkan udah katakan efektif. Itu kan belum ada tersangkanya. Kalau ikuti pengertian pra peradilan diakui. Padahal KPK punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Namanya PK. Nah PK aja belum ditempuh, kok sudah ngaku kalah duluan. Tapi gesturnya bisa dibaca. Ketika Ruki mengatakan, saya kalah. Tapi Johan mengatakan, tidak kalah. Nah ini ada apa? Ada sesuatu yang belum terselesaikan di situ. Jadi ketika memang berkas itu diserahkan kepada kejaksaan, saya kira KPK pimpinan harus menjelaskan kepada publik. Apa alasannya diserahkan? KPK ini selama mampu. Karena selama ini dianggap KPK hadir itu Kejaksaan Agung dan Kepolisian dianggap tidak mampu. Apalagi perkara yang ditangani adalah perkara besar, bukan perkara kecil. Tapi bukankah upaya PK itu kabarnya celah hukumnya tertutup karena yang mengajukan KPK tidak memungkinkan mengajukan upaya hukum luar biasa PK? Ini kalau bertanding, sebelum bertanding udah ngaku kalah duluan. Loh kita kan belum tahu, pendapat hakim kan belum jelas. Ya. Sekarang bahkan sering saya katakan sejak awal, ini putusan katakanlah sudah BHT. Justru PK itu diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pihak. Dan itu diatur di kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 1. Jadi terhadap putusan BHT, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan PK. Dan sudah banyak putusan terhadap putusan demikian dikabulkan oleh MA. Kenapa KPK harus kalah duluan? Ajukan dulu PK soal kalah menang urusan berikutnya. Jadi nampak bahwa KPK membenarkan kekalahannya itu dengan mengatakan saya kalah. Padahal upaya PK belum dilakukan. Nah, kalau upaya PK dilakukan masih kalah, loh ada satu hal yang penting. Penetapan tersangka yang dinyatakan tidak berwenang oleh pra peradilan tidak berarti perkara berselesai. Karena penyidik bisa menetapkan lagi sebagai tersangka. Jadi pra peradilan bukan akhir dari penanganan berkas. Jadi penyidik bisa menentukan sebagai tersangka. Itu hukum membolehkan untuk itu. Oke, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi? Baik, tapi mohon singkat Pak, waktunya semakin terbatas. Dengan siapa? Baik, silakan Mas. Korupsi Pejuang 45. Saya ingin bertanya kepada Kang Ade. Ya, kita sama-sama elemen masyarakat ya, pegiat anti korupsi. Menurut Kang Ade nih ya, kira-kira nih, dengan pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejaksaan, kira-kira akan selesai nggak? Akan tuntas nggak? Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, telah kita pahami bersama bahwa kami dari Laskar Anti Korupsi juga dari ICW sering berhari-hari kita sampai bermalam pun di depan KPK. Kita tahu ya, ini yang membela KPK adalah rakyat. Polisi ini calon tunggal Kapolri saja ditetapkan sebagai tersangka. Ini tidak ada yang bela kok. Saya yakin mereka yang membela pihak kepolisian ya, dalam hal ini BG, itu masa yang dibayar. Oke. Mohon maaf ini. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Ade, silakan. Iya, sudah tadi Kang Asep dan saya katakan bahwa munculnya KPK kan untuk menangani kasus-kasus yang punya dimensi politik tinggi termasuk yang melibatkan aparat penegak hukum.
Kenapa? Karena dua institusi tadi, kejaksaan dan kepolisian, belum bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Makanya yang kami lakukan adalah mendukung apa yang usung oleh teman-teman pegawai KPK. Karena yang lempar handuk kan bukan KPK, gitu ya. Kalau dari statement tadi, gitu, yang lempar handuk kan PLT, gitu. Jadi kita dorong teman-teman di KPK untuk coba tetap menangani kasus itu. Tadi solusinya kan sudah jelas, itu ada dua, bisa PK atau menerbitkan sprindik. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa dorong itu, dan mudah-mudahan ya ini juga didengar oleh pimpinan KPK, apalagi teman-teman pegawai juga sudah menyampaikan aspirasi secara langsung. Baik, terima kasih. Sekarang waktu saya tinggal 3 menit, saya ingin berbagi Bu Mutia dan Prof. Mungkin Prof duluan. Setelah itu nanti terakhir Bu Mutia. Prof, kunci atau pesan lah untuk kita semua, untuk warga bangsa, apa yang harus kita lakukan terkait dengan diskusi kita hari ini? Ada 2 hal yang perlu. Pertama, harus diingat bahwa korupsi adalah konsep modern. Kita adalah negara modern. Jadi ada hal-hal yang dalam suasana tradisional itu tidak apa-apa. Kalau saya seorang ayah, tentu saya pentingkan anak saya. Tapi dalam negara modern, itu namanya kong kali kong. Jadi, perlu diingat lagi bahwa ini negara modern. Dan lupa, selama 40 tahun kita dinenek moyangkan bahwa ini di Indonesia adalah warisan nenek moyang. Tidak. Indonesia ini tidak negara warisan nenek moyang. Ini negara bangsa yang kita dirikan. Bangsa kita banyak. Tapi ini jadi negara modern. Jadi korupsi negara modern. Jadi ketika Bung Karno, Pak Harto mengatakan kepribadian nasional, kita tergelincir pada berpikir tradisionalisme. Merelatifkan korupsi jadinya. Itu jangan lupakan. Ini adalah dengan modern. Dan kedua, perlu juga diingatkan, rendah hati itu bagus, ya, dia baik. Tapi jangan lupa, ya, rendah hati itu juga kita bisa berbuat apa saja merendahkan diri. Tapi perlu juga harga diri. Sekali kita korupsi berarti harga diri jatuh. Baik. Ini harga diri kita lupakan juga. Baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Bu Mutia, silakan. Mohon singkat, Ibu. Mohon maaf. Saya kira kita harus berpikir, semua orang harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia itu cinta Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai Indonesia, dan karena itu kita harus berbuat sesuatu yang tidak menghancurkan Indonesia, tidak menghancurkan rakyat, tapi kita justru membangun bangsa dan tanah air Indonesia. Dan dengan begitu kita juga bisa memberantas korupsi. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu atas kehadirannya di TVRI pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk penonton, khususnya dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan jangan lupa terus saksikan Berani Bersih setiap Selasa malam bersama Imam Priyono. Saya pamit, dan tentu acara ini kita dedikasikan untuk Indonesia yang lebih bersih. Selamat malam, sampai jumpa.